Jangan sampai Indonesia buta matematika, itulah keinginan dari sosok perempuan penuh pengabdian Dita Putih Sarasvati. Putri dari ekonom senior sekaligus politikus Rizal Ramli memang menggagas Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Berantas Buta Matematika. Dengan gerakan Gernas Tastaka, Putih, biasa ia disapa kawan-kawannya, telah melatih ratusan guru di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Ambon, dan Tual selama setahun ini. Dalam bidang pendidikan, Putih mengikuti jejak ayah ibunya berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dita tercatat sebagai alumnus teknik ITB yang kemudian menyelesaikan master degree dari University of Bristol, Inggris. Menjadi anak seorang Rizal Ramli tidak membuat Dita Putih Sarasvati besar kepala. Putih memilih mengabdi di dunia pendidikan demi menolong guru dan siswa di luar sana belajar matematika yang berkualitas tanpa membuat siswa takut. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih bersama Anda dari Rembang, Jawa Tengah. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian para guru di Rembang, Jawa Tengah belajar lagi begitu untuk bisa mengajarkan kepada siswa mereka bagaimana belajar matematika menjadi lebih menyenangkan, lebih gemar. Ini adalah suasananya pemirsa, ini ada di SMA Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah. Ada training of trainee yang dilakukan oleh salah satu tokoh inspiratif yang memberikan pengajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mengajak untuk bernalar begitu. Saya akan berbincang nih pemirsa dengan penggagasnya. Ada Mbak Dita Putih Sarasvati. Mbak Dita Putih ini adalah penggagas dari Gerakan Pemberantasan Nasional Buta Matematika. Selamat pagi Mbak Putih. Halo, selamat pagi ya. Mbak Putih, ini kan keliling berbagai daerah di Indonesia begitu saat ini di Rembang nih untuk pembelajaran berantas buta matematika begitu. Seperti apa sih metode yang diajarkan untuk hari ini? Hari ini sih sebenarnya kami akan mempelajari prinsip-prinsip dasar belajar dan mengajar matematika. Di antaranya akan belajar bahwa di dalam kelas matematika itu selalu harus ada proses pemecahan masalah, ada komunikasi matematis, ada penalaran dan pembuktian matematis, lalu ada yang disebut membuat representasi matematis, terus juga komunikasi. Jadi pelajaran matematika tuh harus ada proses berkomunikasinya. Kami juga akan mempelajari pendekatan konkret gambar abstrak khususnya untuk siswa-siswa SD, untuk diajarkan kepada siswa-siswa SD. Mbak Putih, ini kan guru-guru tidak hanya siswa SD tapi gabungan juga dari SMP dan juga tingkat SMA dan juga sederajat. Membuat matematika lebih menyenangkan karena kita mengajak bernalar. Karena kan matematika abstrak sekali ya Mbak. Ya, bernalar seperti apa sih yang diajarkan pagi hari ini? Yang pasti kami targetnya bukan sekedar belajar matematika yang menyenangkan, tetapi di dalam kelas matematika perlu ada proses berpikir. Ya, bagaimana caranya ya memang perlu ada kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau merangsang kegiatan berpikir. Macam-macam sih caranya. Nanti kami akan bermain-main dengan kartu domino. Terus nanti juga kami akan belajar mencari asal-usul kenapa sih luas segitiga setengah alas kali tinggi dibagi dua misalnya. Jadi bukan sekedar hafalan tapi benar-benar kenapa bisa kayak gitu. Kita akan melakukan berbagai eksplorasi seperti itu dan melakukan banyak hal lainnya nanti gitu. Untuk targetnya di sini seperti apa sih nantinya? Ini kan ada 2 hari kalau nggak salah kegiatannya dan ada beberapa pertemuan secara bertahap. Untuk hari ini sendiri seperti apa? Untuk hari ini sih yang pasti kami ingin teman-teman guru merefleksikan pengalaman mereka belajar matematika selama sekolah. Jadi kadang-kadang kan ada guru yang waktu dulu selama sekolah tuh takut banget. Kadang-kadang itu kan terbawa di dalam kelas gitu ya. Tapi ada juga yang punya pengalaman menyenangkan. Jadi nanti mereka akan sharing tentang itu. Jadi mereka bisa belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Terus setelah ini mereka akan belajar apa yang disebut standar proses dalam belajar matematika. Kami adopsi dari National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000 yang tadi saya sebutkan penalaran, pembuktian matematis, penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah dan sebagainya. Besok mereka akan mereview beberapa konsep terkait bilangan. Juga menggunakan pendekatan konkret gambar abstrak, diantaranya juga akan ada proses pemecahan masalah. Dan setelah ini sebenarnya ini bukan pelatihan biasa, jadi ini adalah training of trainer di mana teman-teman guru ini akan belajar selama 6 pertemuan masing-masing 6 jam. Dan setelah itu mereka akan berkelompok
guru SD, SMP, dan SMA akan berkelompok untuk berbagi dengan guru-guru matematika SD lain yang ada di sekitar, baik di sekitar Lasem, Rembang, atau mungkin bisa menjalar ke daerah-daerah lain di sekitar sini gitu. Terima kasih Mbak Putih. Saya akan berbincang dengan salah satu pesertanya nih pemirsa. Ini ada Ibu siapa? Selamat pagi. Selamat pagi, saya Ibu Sri Anjayani dari SMP Negeri 3 Rembang. Ibu, tadi kan ada proses curhat begitu ya Bu ya. Ibu sebagai siswa dulu matematika seperti apa sih kesulitannya sehingga juga bisa dipraktikkan kepada siswa nantinya. Seperti apa tadi Bu yang ditulis Bu? Iya, memang secara umum ya Mbak, siswa itu memang masih menganggap matematika itu sulit. Mungkin berawal tidak menyenangkan belajar matematika. Ini juga pernah saya alami waktu di sekolah dasar. Mungkin karena dalam pengajaran atau pembelajaran matematikanya kurang menggunakan alat peraga. Ini yang pernah saya alami itu belajar materi bangun ruang, tetapi di situ tidak diberikan benda nyata sehingga saya membayangkannya agak bingung, sehingga itu saya merasa tidak menyenangkan waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu saya belajar, ada juga materi yang ternyata juga sangat menyenangkan, terutama dalam menentukan rumus suatu barisan bilangan Mbak. Itu waktu itu diminta untuk menemukan rumus suku N-nya sendiri, saya bisa menemukan, alhamdulillah merasa senang dengan menemukan rumus. Terima kasih Ibu atas pendapatnya begitu mengenai matematika, bahwa salah satu peserta mengatakan memang abstrak matematika itu kalau tidak ada contohnya atau benda yang bisa dicontohkan begitu akan lebih sulit. Namun dalam latihan ini Mbak Putih sebagai pemateri dan juga peserta juga nanti akan mengadakan ataupun dengan game begitu sehingga bisa lebih menyenangkan dan juga lebih mudah dalam belajar matematika. Dari yang jenengan sudah lakukan dari implementasi 1, 2, 3 yang merasa paling bermanfaat untuk anak, yang merasa paling bermanfaat di antara materi-materi itu ya? Karena sesuai materi kelas 4 kemarin ada geometri, bangun ruang, jadi yang paling bermanfaat ya itu. Untuk statistika juga ada, karena kemarin saya ambilnya karena yang paling menarik menurut saya tentang mean, modus, median. Jadi karena kelas 4 belum jadi saya berikan untuk tambahan pengetahuan dasarnya saja. Dasarnya. Jadi muridnya jenengan tadi kan tak tanya ketika saat awal dengan saat akhir-akhir ini. Awalnya tadi siapa Mas Samir tadi, itu kan tidak begitu senang dengan matematika, gitu kan. Ternyata setelah jenengan ajar dengan model yang sudah diterapkan di pelatihan itu, malah sekarang kepengen jadi dosen matematika katanya itu. Tadi loh ini cita-citanya kepengen jadi apa itu kan, ternyata kepengen jadi matematika. Yang jenengan lihat perubahan apa ketika sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan? Perubahan dari sisi anak-anaknya dan pembelajaran jenengan. Kalau pembelajarannya setelah pakai dengan metode yang sudah kita pelajari kemarin dan diimplementasikan ke anak-anak, pembelajarannya semakin menyenangkan. Anak-anak juga lebih semakin paham tentang materinya, paham konsep, maksudnya min itu apa. Jadi untuk cari rata-rata dari yang semula data yang nggak sama, kita harus gabungkan dulu. Contohnya kemarin memang pakai pita lagi itu nggih. Kita yang nggak sama, kita gabungkan kemudian dibagi sama panjang seperti itu. Jadi semakin paham konsep. Semakin paham konsep. Modus, mediannya. Kalau dari materi-materi itu yang anak-anak merasa kurang memahami bagian mana yang jenengan ketika jenengan implementasikan? Di bagian mananya? Iya, dari materi yang jenengan implementasikan itu, anak-anak yang paling kurang menguasai di bagian mana? Di materi apa? Bagian terakhir itu, Pak. Probabilitas. Yang asesmen. Oh, yang asesmen buatan kan memang yang terakhir memang statistika itu. Oh, statistika. Itu belum. Main modusnya belum begitu itu memahami langsung. Soalnya belum juga saya berikan lebih lanjut. Karena waktunya yang pendek ya.
Dari yang jenengan berikan, kira-kira ke depan yang mau dilakukan Bu Wiwit apa untuk anak-anak agar lebih untuk senang tahun lagi depannya. untuk semester depan ini? Untuk lebih di semester depan, di tahun ajaran baru, insya Allah nanti di pembelajaran matematika bisa dibuat lebih dengan cara yang menyenangkan, tidak menakutkan anak lagi. Gitu ya. Nggih. Berarti momoknya berarti matematika itu Nggih. Dari tahun-tahun kemarin memang anak-anak itu bilang kalau matematika itu mematikan, pelajaran yang mematikan. Ngoten, Pak. Jadi nggak suka dulu. matematika. Ya tadi tak konfirmasi Itu yang kalau kalian sudah bisa, nanti kalau menemukan jawabannya itu rasa puasnya ada, terus kecanduan gitu. Kalau itunya seperti itu. Kalau memang mau belajar matematika sungguh-sungguh, tahu langkahnya dengan baik, nanti kalian akan suka matematika. Terkait dengan tadi yang akan jenengan lakukan, kira-kira sumber daya yang jenengan butuhkan, sumber daya apa saja untuk menunjang yang jenengan inginkan tadi untuk semester depan? Nggih, itu alat peraganya ngoten nggih. Alat peraga. Nggih. Untuk biayanya kalau kita cari seadanya dari kertas-kertas mungkin yang sudah tidak terpakai, sebisanya kita pakai ya bisa kita gunakan, tapi kalau memang harus kita cari kan perlu dana mungkin nggih. Tapi kan alat-alat itu tidak harus membeli yang mahal-mahal kan di toko Juta Ilahi kan banyak. Nggih, tapi ya mungkin bisa diambil dari uang kas, terus apa nggih. Sumber daya dari diri sendiri, mungkin sumber daya kan tidak harus dalam sarana, sumber daya kan macam-macam, sumber daya dari pribadi ini jenengan misalkan. Oke, untuk ilmunya masih kurang banyak Pak, mungkin kemarin kan memang ada beberapa materi yang sudah ya, ada geometri, statistika, probabilitas itu, mungkin untuk materi-materi lain yang belum tersampaikan bisa lebih ditindaklanjuti lagi gitu. Ada lagi pelatihan yang yang sejenis seperti itu lagi. Kalau terkait dengan pelatihan, tadi jangan menyinggung terkait dengan pelatihan. Harapan jenengan pelatihan yang sudah kami laksanakan itu harapannya jenengan seperti apa? Biar untuk bisa membantu guru-guru, terutama guru MI lah. Ya dilanjutkan lagi Pak, kalau bisa per sekolah nanti ada dikunjungi. Dikunjungi. Implementasi jenengan dari implementasi 1, 2, 3 sampai sudah ya. Nah, dari implementasi itu yang paling berkesan ke anak bagian mana? Implementasi yang paling berkesan itu yang pertama. Yang pertama? Yang itu apa? Yang kedua, yang mencari keliling dari bangun datar. Bangun datar. Iya. Kesannya anak seperti apa? Kesannya anak itu bisa mengukur secara langsung, secara secara real, mengukur secara langsung, menggunakan tali, panjang tali itu. Biasanya kan hanya menghitung penggaris gitu. Diukur dengan penggaris, itu bisa menggunakan dengan tali, kemudian diimplementasikan dengan penggaris, diukur dengan garisan. Kalau diukur ketika jenengan ketika diukur antara nilai 1 sampai 10, kira-kira saat ini untuk siswa dengan materi yang sudah jenengan sampaikan ada di skala berapa? Skala 1 sampai 10 kira-kira di berapa? Untuk yang materi tadi Pak, mencari keliling tadi 9. Kalau secara keseluruhan ada di skala berapa? Kalau secara keseluruhan selama jenengan 3 kali implementasi itu? 8,5. Oh, 8,5. Yang jenengan inginkan sampai skala berapa? Dari 1 sampai 10? 10 Pak. 10 ya? Iya. Dari 10 itu yang jenengan akan lakukan seperti apa?
biar mencapai skala 10? Biar mencapai skala, mungkin mencari apa ya Pak ya? Untuk biar menjadi skala 10 ya harus menentukan tadi media, kemudian cara menyampaikan kepada anak proses pembelajarannya itu semakin biar menarik. Untuk menuju ke sana yang dibutuhkan jenengan, sumber daya apa saja yang diperlukan? Sumber daya terutama saya sendiri, ya, kemudian sumber daya bahan-bahannya juga ada, kemudian dari anak sendiri, semangat anak dari semangat anak terutama ketika sebelum mendapatkan materi pelatihan dengan setelah pelatihan, yang perbedaannya di mana? Kalau dulu sebelum ada materi pelatihan itu kan anak hanya menghitung, kita menjelaskan di papan tulis, materi dijelaskan, dihitung, kemudian ya bosan gitu terus nonton loh Pak. Karena kelas 6 itu juga mengejar materi. Oh iya, mengejar materi. Terus ketika ada pelatihan kan anak ada kesannya sendiri, pembelajaran menjadi menyenangkan seperti itu. Seperti ya kita bermain tapi digunakan untuk belajar. Berarti belajar sambil bermain atau belajar dengan disertai bermain itu ya? Seperti menghitung modus median itu kan biasanya kita menjelaskan hanya di papan tulis saja, rumus, terus kita aplikasikan di papan tulis, caranya menghitung bagaimana median, bagaimana modus, bagaimana. Nah, kalau kemarin kan langsung menggunakan ada bahannya, mediannya. Oh gitu ya. Jadi dihitung, ini mengurutkan diurutkan gini. Nah, anak bisa langsung real paham. Oh, jadi modus seperti ini, median seperti ini, min seperti ini. Ketika anak-anak sudah semangat, sudah seneng gitu, yang akan jenengan lakukan di semester depan seperti apa? Yang akan saya lakukan ya itu mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Biasanya kan mencari rumus-rumus itu kan anak taunya rumus layang-layang gini, segitiga ini gitu, alas kali tinggi bagi 2, tapi kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Biasanya kita langsung memberikan kepada anak ini rumus segitiga, ini rumus layang-layang, ini dihafalkan. Mereka tidak tahu prosesnya, kok bisa dapat rumus seperti ini tuh bagaimana lah, mungkin dijelaskan lagi besok. Berarti kalau dari yang jalan implementasikan, kemudian anak-anak juga sudah mendapatkan otomatis standar konten yang kemarin disampaikan saat pelatihan, standar proses, ada produknya ya kemarin ya. Itu kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran apa? Kalau model seperti itu gitu. Kalau ditarik dengan yang lagi gaung terakhir ini. Di kurikulum Merdeka ya. Nah, kalau di madrasah ada tuh kurikulum Merdeka? Kalau saya kan ngajarin di kelas 6, di kelas 6 belum ada kurikulum. Oh, belum. Kurikulum mana ya? Di kelas 4 itu nanti sudah ada. Pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi tidak? Belum pernah. Sebenarnya yang jenengan lakukan itu sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Kan ada ada anak itu kan punya kemampuan di gambar, di video, di audio dan di tulis. Itu kan salah satu indikator dari pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Secara tidak langsung, walaupun saat pelatihan tidak disampaikan, tapi kan itu sebenarnya sudah menunjang ke sana gitu. Saya Atifah Ai Citra Kirana dari kelas 4B. Kelas 4B. Diajar sama Bu Sinten? Bu Wiwit Handayani. Bu Wiwit. Ketika Bu Wiwit diajari matematika beberapa waktu lalu, perasaan tadi Mbak siapa? Atifah Ai. Atifah. Mbak Atifah bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya cukup senang, soalnya bisa mempelajari matematika dengan sangat baik dan mudah untuk
apa namanya? Dipraktekkan. Iya. Jadi saat Bu Wiwit menerangkan semua anak itu diam dan kelas itu benar-benar fokus sama pelajaran yang ada yang dijelaskan oleh Bu Wiwit. Bu Wiwit saat itu menggunakan media apa tidak? Alat-alat untuk pelajaran tidak? Enggak, dipakai. Enggak. Yang dilaksanakan anak-anak seperti apa? Yang dilaksanakan anak-anak itu seperti nanti kalau Bu Wiwit suruh maju, semisalkan ada soal, nanti kalau maju boleh dikerjakan, kalau tidak paham boleh tanya Bu Wiwit. Boleh tanya Bu Wiwit. Nanti diajari lagi caranya, dijelaskan lagi. Ketika tadi mempelajari matematika dengan caranya Bu Wiwit beberapa hari ini kemarin sebelum tes, materi apa yang paling disuka? Yang paling disuka itu materi pecahan sih kalau saya. Pecahan. Kenapa pecahan? Soalnya saya kalau bagian pecahan itu menurut saya lebih mudah dipahami. Dipahami dengan mempraktekkan tadi ya? Enggak. Jadi kalau disuruh maju, semoga saya bisa. Terus nanti kalau tidak paham bisa tanya Bu Wiwit. Nanti dijelaskan lagi caranya bagaimana. Gimana? Berarti pelajaran matematikanya menurut Mbak siapa tadi? Atifah. Mudah apa sulit? Alhamdulillah dijelaskannya dengan baik dan semua anak teratur. Jadi menurut saya juga sudah mudah. Mudah ya. Mudah dan menyenangkan itu ya. Berarti tidak ada kesan matematika itu sukar, matematika menakutkan ya? Tidak ya? Enggak. Karena dijelaskan oleh apapun. Mungkin KKG, BKKG, mungkin KKG SD, KKG MI, kalau memang menyelenggarakan itu kan biar mudah. Jadi kalau kesannya pelatihan di hotel, di tempat yang ber-AC, kemudian representatif, memang ya kalau di SMA Asim ada AC sih sebenarnya, cuman saya fokusnya mikirnya ketika teman-teman latihan itu, pelatihan kan ya kalau implementasi di kelas kan ya paling pakai kipas angin, makanya settingan kita seperti itu ya. Mungkin nanti coba reviewin jenengan tak? Kali niku Pak, kita kan kemarin dari sekolah hanya 2 orang. Itu kan acak kelas 4, kelas 6, ada kelas 1, kelas 2, sedangkan materi yang disampaikan itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Iya, kelas 6. Jadinya nanti biarlah yang lainnya juga mengikuti ngoten dijenjang. Memang di Tastaka itu mendasar Bu. Mendasar itu harapannya ya memang gurunya itu bisa semuanya, walaupun nanti prakteknya hanya di kelas 1, 2 atau mungkin di kelas 5, 6. Makanya kan ada materi pengukuran sampai bilangan sampai materi yang PR-nya peserta berarti untuk menyampaikan ke teman-temannya. Bisa seperti itu. Jadi saya karena ya kalau satu sekolahan ada 3 atau 4 kan ya pemerataan apa ya, memang jangkauannya kalau dulu malah 1 per sekolah. Kalau sekarang memang tak ganti setting per sekolah 2 biar apa, ketika yang 1 itu ngeblank sedikit bingung, ada teman diskusi gitu kan. Makanya selama ini kan hanya 1 biar rata gitu kan. Ternyata ketika dia bingung, dia mau ke sekolah lain susah, tapi kalau yang 1 ruangan itu diskusinya, kolaborasinya, sinerginya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kita tadi coaching sebentar, coaching singkat terkait dengan apa yang sudah jenengan lakukan di kelas saat pelatihan, saat pembelajaran. Harapannya jenengan, kepada Kemenak terkait dengan pelatihan, kan belum pernah Kemenak mengadakan pelatihan yang seperti itu kan. Nah, harapannya jenengan terhadap Kemenak nanti biar tak sampaikan Pak Mardi. Untuk Kemenak bisa bekerja sama mungkin nanti kali Kenas Tastaka kalian jenengan untuk membantu guru-guru khususnya di Rembang, di MI juga untuk bisa meningkatkan itu tadi semangat anak-anak dalam belajar matematika. Gitu ya. Nanti tak sampaikan harapan tak sampaikan Pak Mungson, biar nanti Pak Mungson selaku Kepala Kemenak dan
Pak Mardi, kebetulan Pak Mardi ya juga sering sebelum jadi kasih kan biasa kegiatan literasi dengan saya. Harapan jenengan ya semoga karena saya juga alumni Madrasah Ibtidah gitu kan. Harapan saya juga sama dengan harapan Ibu Wiwi gitu kan. Siapa kalau tahu di SD mungkin sudah enggak Pak? SD sudah 2 kali ini. Yang MI memang fokus MI. Semoga bisa semakin sering ada pelatihan seperti ini. Kita bisa menambah terus bekerja sama, saling tukar ilmu. Kolaborasi sinergi gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti tak coba kalau nanti harapan jenengan kebetulan tak minta video biar nanti kalau hanya harapan tulis itu kan tulis bisa dibuat, tapi kalau harapan secara langsung kan siapa tahu Pak Muson bisa mengakomodir khususnya MI lah. Memang kan ya tidak bedakan MI dan SD, tapi kan memang kemarin memang untuk anggota banyak SD ya Pak? Ya, awal mula memang hampir semuanya SD, tapi karena saya itu alumni Madrasah Ibtidaiyah kan, makanya saya tawari MI Nasriyah yang dekat dan MI Labuan itu hanya untuk untuk sampling lah. Nanti setelah jenengan mendapatkan, anak-anak merasakan, jenengan merasakan dengan juga Bu Munfiroh gitu kan. Kalau memang belum ada yang dirasakan, belum ada yang diimplementasikan, saya mengajak yang lain kan susah. Kalau sudah merasakan, yuk bareng-bareng gitu. Harapannya ke sana. Nggih, matur nuwun coaching sebentar kita. Terima kasih atas minumannya dan mapunten dereng saged. Santai enggak, saya kan hanya sebatas kesini kan menjamu dengan baik Pak. Untuk tidak lanjutnya, harapannya jenengan pelatihan ini untuk karena madrasah itu ada di Kementerian Agama, harapannya jenengan terhadap Kementerian Agama bagaimana? Harapan saya semoga pelatihan ini bisa diterapkan di jenjang MI. MI, di MI yang lain ya maksudnya untuk guru-guru MI yang lain gitu ya. Biar semuanya tahu. Kalau MI itu ada di bidang atau di bidang mana? Di bidangnya Pak Mardi berarti. Kemenak. Iya, Kemenak. Anu ya, yang apa? Pendais ya, pendidikan agama Islam atau apa ya? Iya, Kemenak Pak. Ya coba nanti tak sampaikan ke Pak Mardi coba. Dulu pernah sih rasan-rasan, cuman karena MI itu dulu belum ada belum ditindaklanjuti secara detail, jadi ya coba nanti harapannya jenengan tak sampaikan. Kalau harapannya jenengan terhadap teman-teman yang Gernas Sastaka yang mengadakan pelatihan ini. Harapan saya untuk teman-teman Gernas Sastaka, semoga apa yang sudah kita dapatkan dari pelatihan kemarin benar-benar diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mengikuti saja dalam pelatihan, tapi juga harus diimplementasikan ke jenjang berikutnya. Kalau jenengan melihat kesan jenengan terhadap teman-teman yang sudah implementasi, sudah saya observasi yang kebetulan sering saya share di grup, teman-teman share di grup, kesannya seperti apa? Sepertinya anak-anak saat melakukan proses pembelajaran tersebut seperti menyenangkan Pak. Menyenangkan karena saya juga mengalami sendiri saat mengajar anak-anak menggunakan metode dan media yang sudah dipelajari saat pelatihan. Kalau terkait dengan pelatihannya, yang perlu diperbaiki dalam pelatihan kemarin apa kira-kira? Selain waktu loh, kalau waktu kan memang menyesuaikan. Yang perlu diperbaiki. Konsepnya atau medianya atau medianya sudah bagus Pak. Tidak kita membelinya itu tidak sulit ya? Iya, caranya tidak sulit, terus tidak mahal-mahal juga gitu. Medianya sudah tidak. Terus kemudian narasumbernya juga asik, enak, dalam penyampaiannya juga enak. Apa ya Pak ya? Kalau Sarpas kan memang Sarpas memang kita buat minimalis karena memang
harapannya itu kalau pelatihan kalau di tempat mewah, di hotel ber-AC itu kan mau kita kondisi di kelas juga tidak ber-AC kan memang ya mungkin itu Pak ketika ganti sesi lah itu kita harus ada apa namanya kok lupa saya Pak. Ice breaking? Iya, ice breaking. Oh, ice breakingnya kurang? Iya Pak, soalnya kan hanya di depan biasanya seperti itu. Oh. Mungkin di pergantian sesi ada ice breaking. Ya, jadi lebih semangat, apalagi kan siang-siang nonton. Siang-siang dia lebih semangat. Ya mungkin itu karena